Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas dan juga Fakultas Psikologi. Saya Rainisa dari bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran akan membawakan materi bimbingan teknis untuk morning hari ini buat teman-teman. Sebelum kita mulai acara bimbingan teknis hari ini, saya akan buka dalam doa yang akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbeda keyakinan, silakan mengikuti kepercayaan masing-masing. Ya Bapak, terima kasih untuk kesehatan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul walaupun dalam keadaan online untuk mengikuti bimbingan teknis morning bagi mahasiswa baru. Ya Bapak, berkati jalannya bimbingan teknis hari ini, semoga boleh berjalan lancar dari awal sampai akhir. Semuanya kami sampaikan ke dalam pernyataan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya izin share screen untuk materi hari ini, bimbingan teknis morning untuk mahasiswa baru angkatan 2024 gitu ya. Nah, teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan pada saat wirata gitu ya. Jadi kurikulum yang nanti teman-teman hadapi di minggu depan pertama kali kuliah gitu ya adalah kurikulum outcome based education atau kurikulum OBE. Nah, dalam kurikulum OBE ini, kurikulumnya itu berpusat pada mahasiswa ya. Jadi pusatnya itu sama teman-teman gitu ya. Peran dosen sebagai fasilitator. Jadi agak sedikit berbeda dengan ketika teman-teman kuliah dulu gitu ya. Kalau teman-teman ketika sekolah SMU dulu gitu ya. Ketika sekolah dulu itu teman-teman mungkin hanya satu arah gitu ya mendengarkan guru menyampaikan materi. Nah, kalau di perkuliahan itu nanti sistem pembelajarannya agak bergeser gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk aktif mengikuti perkuliahan gitu ya, sering bertanya, berdiskusi dengan dosen gitu ya. Jadi pusatnya itu di teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, nanti dosen itu hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian mahasiswa didorong untuk terlibat secara mendalam dalam setiap pembelajaran. Nah, balik lagi teman-teman dimohon aktif dan untuk mengikuti setiap proses pembelajaran. Di minggu depan pertemuan pertama nanti mungkin Bapak Ibu dosen itu akan menjelaskan materi apa saja yang teman-teman bisa dapetin selama satu semester pembelajaran gitu ya. Nah, teman-teman mohon dipersiapkan dulu kalau bisa sebelum memasuki kuliah nanti gitu ya. Jadi dibaca dulu materinya supaya nanti di proses pembelajaran itu teman-teman bisa ikutin materinya dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dosennya. Nah, kemudian pembelajaran juga bersifat fleksibel dan melibatkan seluruh pihak gitu ya. Jadi kalau sekarang teknologi pembelajaran, kemudian internet juga sudah maju gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa dapat materi tidak hanya dari yang diberikan Bapak Ibu dosen di kelas gitu ya, tapi teman-teman bisa nanti dapat dari YouTube, bisa dapat dari Google dan sebagainya gitu ya. Dan nanti juga akan melibatkan seluruh pihak gitu ya. Kemudian kurikulum OBE ini juga berfokus untuk membangun kemampuan dan keterampilan dari teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan diasah selama mengikuti perkuliahan sampai dengan nanti lulus gitu ya. Jadi harapannya ketika lulus nanti teman-teman punya keterampilan dan kemampuan khusus gitu sesuai dengan prodi yang teman-teman ambil. Nah, untuk mendukung kurikulum OBE ini, gitu ya, Universitas Kristen Maranatha menyediakan teknologi pembelajaran yang namanya adalah Morning, gitu ya, Maranatha Online Learning. Nah, Morning sendiri itu bisa diakses, gitu ya, di website dengan alamat morning.maranatha.edu. Ya, mungkin teman-teman yang sekarang sambil buka laptop ini boleh mencoba akses ke Morning gitu ya, Morning Maranatha Edu. Nanti tampilan depannya setelah teman-teman klik itu akan seperti yang tapak pada slide gitu ya, ada username dan password yang teman-teman harus isi gitu ya. Nah, gimana sih cara login Morning gitu ya. Nah, nanti teman-teman di setiap prodi baik itu di FTRC maupun di psikologi itu punya yang namanya administrator Morning Program Studi ya. Jadi kalau di psikologi ada Bu Leris, ada Bu Putri, gitu ya, ada Pak Adven. Kemudian kalau di FTRC itu ada Pak Boy gitu ya dari dari sipil, kemudian Bu Ina dari teknik industri,
Pak Sudiman dari elektro, Pak Rinto dari sistem komputer gitu ya. Kemudian di sipil untuk S2-nya ada Bu Helen, kemudian di informatika ada Bu Aries ya dan Pak Kristianto gitu ya. Nah, teman-teman boleh menghubungi administrator morning program studinya yang nanti akan memberikan password awal gitu ya. Harusnya sekarang di tangan teman-teman itu sudah punya password awal untuk morning gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya password itu boleh akses di web tadi morning.maranatha.edu. Kemudian langsung login dengan username-nya adalah NRP. Kemudian passwordnya itu adalah password awal yang diberikan oleh Prodi. Jadi buat teman-teman yang baru hari ini pertama kali masuk, itu adalah password awal yang diberikan oleh administrator morning program studi. Dan password tersebut harus diganti dengan password baru gitu ya. Nah, password awal itu nanti harus diganti, tidak boleh sama dengan password awalnya. Password baru tidak boleh sama dengan password awal. Nah, password baru itu harus terdiri dari minimal 8 karakter dan minimal 1 angka gitu ya. Jadi teman-teman pikirkan passwordnya gitu ya. Current passwordnya diisi oleh password yang diberikan oleh program studi. New passwordnya diisikan oleh password sesuai dengan masing-masing teman-teman ya. Jadi tadi minimal 8 karakter di mana harus minimal terdiri dari 1 angka dari 8 karakter tersebut. Kemudian teman-teman isi lagi dengan new password gitu ya. Kemudian setelah diisi lagi, kemudian teman-teman tinggal klik save changes gitu ya. Tinggal di klik save changes-nya untuk menyimpan password baru. Nah, password ini akan teman-teman pakai selama menggunakan morning gitu ya. Nah, gimana kalau teman-teman lupa passwordnya gitu ya? Nah, untuk password gitu ya, kalau teman-teman lupa, itu teman-teman bisa mereset password mandiri dengan menekan forgotten your username or password gitu ya di menu awal gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik forgotten tadi, kemudian nanti akan muncul 2 pilihan gitu ya. Nanti sistem akan mencari by username, yaitu NRP teman-teman, atau by email address. Nah, email address ini adalah juga email address yang diberikan oleh program studi gitu ya. Nah, teman-teman pilih salah satu, mau by NRP atau by email address gitu ya. Setelah itu, nanti teman-teman tinggal klik search gitu ya. Nah, setelah klik tombol search gitu ya, kemudian nanti akan muncul pilihan seperti di layar gitu ya, nomor 3 gitu ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik tombol continue gitu ya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan yang masuk ke email yang terdaftar dalam akun Morning gitu ya. Jadi email yang tadi diberikan oleh Prodi. Nah, teman-teman tinggal cek gitu ya di email teman-teman gitu ya yang terlink dengan Morning. Kemudian nanti akan ada email yang berisi dengan link Morning yang baru ya di mana teman-teman harus klik. Nah, setelah diklik nanti akan ada permintaan untuk membuat password yang baru gitu ya. Password yang barunya apa? Nah, persyaratannya sama seperti tadi, terdiri dari 8 huruf minimal dan satu minimal 1 karakternya adalah angka gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman isi lalu teman-teman tinggal klik save changes gitu ya. Nah, setelah teman-teman selesai dengan password gitu ya, setelah men-set dengan password baru, kemudian teman-teman harus melengkapi profil gitu ya. Nah, ini morning dashboard atau tampilan morning ketika teman-teman sudah selesai mengganti password gitu ya. Nah, saya akan jelaskan dulu yang bagian kanan gitu ya. Nanti di sudut kanan atas ini akan ada tampilan foto dari teman-teman gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik di tanda panah atau tanda segitiga yang kecil ini, kemudian nanti akan muncul menu seperti di slide gitu ya. Nah, akan ada dashboard, profile, grades, message, preference, dan logout gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian yang profile gitu ya. Nah, kemudian nanti ada tanda segitiga atau tanda lebih kecil ini ya. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk memperbesar atau memperkecil menu gitu ya. Nah, di sini kalau kita klik profile gitu ya, nanti teman-teman akan diminta untuk melengkapi profile gitu ya di bagian tab detail gitu ya. Jadi nanti ada 2 tab, courses sama details gitu ya. Nah, teman-teman klik tombol detailsnya, tombol details, kemudian pilih yang edit profile.
Nah, di sini teman-teman isikan dengan datanya teman-teman gitu ya. Email address ini wajib menggunakan email yang berdomain Maranatha Edu yang diberikan oleh program studi gitu ya. Nah, teman-teman lengkapi dengan data yang diminta dan terakhir teman-teman bisa mengupload foto di bagian user picture gitu ya. Teman-teman bisa drag langsung gitu ya atau nanti bisa memasukkan dari komputer teman-teman gitu ya. Nah, foto ini wajib menggunakan foto diri yang baik dan sopan ya teman-teman ya. Jadi fotonya yang beretika gitu ya. Jadi jangan foto yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ketentuan juga untuk foto ini maksimum size-nya adalah 64 megabyte gitu ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tinggal klik save saja gitu ya untuk menyimpan perubahan yang sudah teman-teman lakukan. Ya, itu di bagian profile. Nah, kalau tadi di menu sebelah kanan gitu ya, saya pindah ke menu sebelah kiri gitu ya. Nah, di menu sebelah kiri ini nanti akan ada 3 garis horizontal seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa klik itu untuk memperbesar atau memperkecil menu juga teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita klik ini nanti akan ada menu dashboard, site home, calendar, private file, my active courses gitu ya. Nah, my active courses ini isinya adalah list dari mata kuliah yang teman-teman ambil di semester yang bersangkutan. Nah, kalau semester depan berarti semester ganjil 24-25 ya. Teman-teman akan ada list mata kuliah apa saja yang tersedia di morning gitu ya. Nah, list mata kuliah ini bisa macam-macam teman-teman. Ada yang namanya mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK gitu ya. MKWK ini terdiri dari Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Fenomenologi Agama, Etika, Pendidikan Agama Kristen gitu ya. Dan ada juga mata kuliah program studi gitu ya. Nah, ini beda-beda ya, setiap prodi dan setiap fakultas mungkin beda-beda untuk MKWK-nya, ya, untuk mata kuliah wajib kurikulumnya. Gitu ya. Nanti akan terlihat di bagian kiri ini gitu ya. Nah, atau gitu ya, kalau teman-teman juga bisa lihat list mata kuliah di bagian yang tengah-tengah, teman-teman di menu dashboard gitu ya. Nanti ada list mata kuliah apa saja yang teman-teman ambil di semester yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini contoh di sini saya punya 2 mata kuliah gitu ya yang saya ambil. Nah, gimana kalau list mata kuliahnya belum muncul, teman-teman? Ya, jadi ada beberapa prodi di mana teman-teman harus masuk ke mata kuliahnya sendiri dengan pakai menu enroll, teman-teman. Nah, caranya gimana gitu ya? Kalau nanti si administrator morning program studinya memberikan enroll mata kuliah untuk teman-teman gitu ya. Nah, caranya teman-teman masuk ke site home gitu ya di menu sebelah kiri. Kemudian nanti teman-teman setelah masuk, teman-teman scroll ke bawah gitu ya, scroll ke bawah sampai ketemu eh, tampilan seperti di layar. Nah, di sini teman-teman masukin mata kuliah yang teman-teman harus masuki. Contohnya di sini adalah Pancasila gitu ya. Nah, teman-teman bisa masukin nama mata kuliahnya atau kode mata kuliahnya gitu ya. Nah, nanti biasanya administrator program studi akan ngasih nih nama mata kuliahnya apa, kodenya apa. Nah, teman-teman bisa search dengan menggunakan 2 keyword yang tadi gitu ya. Nah, setelah itu kemudian teman-teman klik yang gambarnya loop ini gitu ya. Kemudian nanti akan muncul seperti tampilan di sebelah kanan gitu ya. Nah, di sini ternyata dengan kata kunci Pancasila ini ada hasil pencarian sebanyak 9. Nah, teman-teman pilih ya yang sesuai dengan prodinya teman-teman itu di mana gitu ya. Contoh misalkan yang saya ini Pancasila ada di yang keempat ini ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik kemudian teman-teman masukin enrollment key-nya yang diberikan oleh administrator morning program studi gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa bisa klik enroll me ya, klik tombol enroll me-nya. Nah, berarti nanti mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang diambil oleh teman-teman. Nanti akan muncul kembali di list mata kuliah gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang mungkin nanti ketika teman-teman login itu list mata kuliahnya sudah ada yang belum ada gitu. Jadi kalau yang belum ada, maka tugas teman-teman untuk masuk ke mata kuliah yang teman-teman ambil di semester ganjil 24-25 gitu ya. Nah, itu untuk enroll mata kuliah. Nah, untuk perkuliahan daring gitu ya, nanti teman-teman coba masuk ke salah satu mata kuliah gitu ya. Contoh ini saya masuk ke mata kuliah manajemen rantai pasok gitu ya di Teknik Industri. Nah, di sini nanti
di sebelah kiri itu ya, kalau teman-teman klik ini akan ada list pertemuannya dari pertemuan 1 sampai dengan ujian akhir semester gitu ya, beserta dengan topik-topik materinya gitu ya. Nah, kemudian nanti tampilannya itu ada macam-macam ya teman-teman, ada deskripsi materinya dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau teman-teman scroll gitu ya, nanti kalau dosennya sudah memasukkan materi, itu ada materi kuliah dalam bentuk PPT, ada materi kuliah dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk video, ada studi kasus, ada konten interaktif gitu ya, kemudian ada forum diskusi dan lain sebagainya, tergantung pada pertemuan tersebut aktivitas dosen dan mahasiswa mau ngapain gitu ya. Nah, ini tampilan kalau kita sudah masuk ke salah satu mata kuliah. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai akses learning objek material untuk mata kuliah daring gitu ya. Jadi ada menu apa saja sih gitu ya. Nah, yang pertama ada tatap muka online yang bentuknya biasanya digunakan untuk diskusi. Nah, ini kalau tatap muka online biasanya berarti nanti Bapak Ibu dosen di kelasnya teman-teman itu butuh untuk berdiskusi secara online. Biasanya menggunakan Zoom meeting gitu ya. Nanti lambangnya ini seperti rantai ya teman-teman ya. Nah, ini di sini biasanya nanti akan langsung terkonek atau terhubung dengan Zoom Meeting. Gitu ya, nanti akan langsung terbuka platform Zoom-nya. Gitu ya, teman-teman bisa berdiskusi atau bertatap muka maya dengan dosennya teman-teman. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran, terutama untuk mata kuliah wajib kurikulum gitu ya, yang tadi ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama Kristen, Fenomenologi gitu ya, dan beberapa mata kuliah di program studi, ya nanti teman-teman akan menghadapi salah satu atau kedua dari aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pemecahan kasus atau case method gitu ya. Nah, apa sih gitu ya case method ini? Nah, nanti teman-teman akan berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus. Gitu ya. Jadi nanti dosen akan memberikan sebuah kasus, nah teman-teman nanti akan berdiskusi gitu ya. Kemudian nanti teman-teman melakukan analisis terhadap kasus yang diberikan dan membangun rekomendasi solusi gitu ya, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi gitu ya. Nah, nanti kelas diharapkan berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan dosen hanya memfasilitasi gitu ya. Jadi balik lagi pusatnya itu kalian gitu ya. Pusatnya itu adalah mahasiswa dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan dan juga observasi gitu ya. Jadi case method itu nanti kalian akan diberikan suatu studi kasus gitu ya. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah mencari solusi dari kasus yang diberikan. Nah, yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis project atau team-based project gitu ya. Nah, team-based project ini nanti dalam satu kelas teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Dan ini biasanya mengerjakan tugasnya itu dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi mungkin aja dalam satu pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Nah, kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, ya, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Gitu ya. Jadi, mungkin aja nanti teman-teman mulai dari ngambil data. Gitu ya. Jadi, kalau tadi kasusnya sudah diberikan, kalau sekarang mungkin topik besarnya dikasih, teman-teman itu mulai dari ngambil datanya. Gitu ya. Nah, nanti setiap kelompok itu harus presentasikan atau menjelaskan karya akhirnya di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif gitu ya. Jadi teman-teman nanti harus presentasi gitu ya hasilnya seperti apa. Nah, di sini tugas dosen nanti adalah membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi atau kelompok diberikan proyek dari dunia usaha industri gitu ya. Nah, ini yang nanti akan teman-teman dapatkan terutama di mata kuliah wajib kurikulum gitu ya dan mungkin nanti di beberapa mata kuliah di program studi ya. Nah, saya lanjutkan dengan learning objek material berikutnya gitu ya. Jadi kalau tadi bisa tatap muka daring gitu ya, tatap muka online dengan dosen. Nah, berikutnya adalah forum diskusi, teman-teman. Nah, forum diskusi ini dilambangkan dengan ikon yang warnanya ungu gitu ya. Ada 3 orang di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dosen ini akan melemparkan satu topik diskusi yang teman-teman harus kasih tanggapan, teman-teman.
ya. Nah, contoh gitu ya, di sini ada forum diskusi pada pertemuan ke-9 tentang satu topik. Ya, nanti dosennya akan melemparkan satu topik gitu ya, berikan jawaban. Nah, tugas teman-teman adalah menanggapi gitu ya dari topik yang diberikan oleh dosen. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal mengklik gitu ya kolom reply gitu ya di pernyataan dosennya. Kemudian klik post to forum gitu ya setelah teman-teman isi tanggapannya seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa menanggapi topik yang diberikan dosen atau menanggapi jawaban yang diberikan teman-teman gitu ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu gitu ya. Jadi teman-teman boleh menanggapi komentar dosennya atau menanggapi komentar dari teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Caranya sama dengan mengklik reply, kemudian nanti teman-teman ketikkan, kemudian klik post to forum gitu ya. Nanti jawaban teman-teman itu akan langsung terlihat pada forum diskusinya. Nah, kemudian berikutnya ada tugas atau assignment. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Jadi ini yang akan sering teman-teman gunakan gitu ya. Jadi bagaimana mensubmit tugas di morning gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan memberikan tugas di pertemuan-pertemuan tertentu gitu ya. Nah, nanti lambang tugas ini yang ikonnya warna biru, teman-teman, gitu ya. Nanti akan terlihat tugas itu diberikannya kapan gitu ya, kemudian due date-nya kapan atau pengumpulannya kapan gitu ya. Nah, di sini akan kelihatan gitu ya nanti teman-teman melakukan submit file gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan sisa teman-teman untuk mengupload tugas ini berapa lama lagi gitu ya. Nah, ini overdue ya berarti telat teman-teman, udah telat 2 hari 11 jam gitu ya. Nanti akan tersisanya berapa ini akan terlihat di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal klik add submission-nya, klik tombol add submission-nya ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal submit filenya gitu. Submit filenya atau jenis filenya ini teman-teman bisa lihat keterangan di bagian bawah gitu ya. Jadi file yang diterima oleh sistem itu bentuknya apa? Apakah PDF, apakah Word, apakah PPT gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipe file yang dapat diterima oleh sistem gitu ya. Nah, maksimum ukurannya adalah 64 MB gitu ya. Kemudian di sini ada maksimum number of file-nya adalah 1 gitu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan juga aturan dalam submit filenya. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman klik save changes ya. Kemudian teman-teman pastikan tugas teman-teman itu sudah tersubmit gitu ya. Jadi jangan sampai kelupaan ya teman-teman karena nanti akan tercatatnya sebagai terlambat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir ini ada nilai atau grade ya. Jadi teman-teman bisa melihat nilai atau dosen itu rencananya akan memberikan nilai di aktivitas mana aja. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk ke menu grades di yang kiri, teman-teman. Ya, menu grades yang di menu kiri gitu ya. Teman-teman bisa klik nanti tampilannya akan muncul seperti di bagian kanan, teman-teman. Jadi apa saja yang rencana dosen nilai selama 1 semester. Ya, rencana penilaian dosen selama 1 semester. Ya, apakah ada tugas, kemudian apakah ada konten interaktif, apakah ada kuis, dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman juga bisa lihat range penilaiannya itu dari berapa sampai berapa. Ya. Nah, mungkin itu yang akan teman-teman sering lakukan di aktivitas di morning. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, nanti kalau sekarang mungkin belum kebayang ya teman-teman, karena teman-teman belum menggunakan, tapi nanti ketika teman-teman harus mensubmit tugas, kemudian melakukan forum, ya kemudian teman-teman bingung. Nah, itu panduan morning sudah kami sediakan, teman-teman bisa akses di academic.maranatha.edu gitu ya. Ini webnya kita, academicmaranatha.edu. Nanti teman-teman masuk ke bagian informasi, gitu ya. Nanti informasi ini teman-teman masuk lagi ke bagian informasi pengembangan akademik, kemudian masuk ke bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran atau BKTP, gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman masuk ke situ, nanti di sini ada peraturan, pedoman, dan panduan. Nah, teman-teman masuk ke panduan, nanti di sini ada panduan mengenai morning. Gitu ya. Jadi bagaimana meriset password morning, kemudian bagaimana tadi teman-teman mensubmit tugas, gitu ya, bagaimana bagaimana menanggapi forum, gitu ya, dan lain sebagainya itu teman-teman bisa temukan di sini, gitu ya. Atau
Nanti di tampilan awal juga kami sudah sediakan video YouTube gitu ya, tutorial penggunaan morning yang umum gitu ya, yang biasa akan teman-teman lakukan nanti itu teman-teman dapat melihatnya di YouTube gitu ya. Kalau teman-teman malas baca panduannya, teman-teman bisa ikuti di YouTube-nya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti panduannya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait penggunaan morning yang nanti teman-teman akan gunakan mulai semester depan. Nah, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan bagi yang sudah mencoba morning? Nah, boleh menulis di kolom chat atau dengan menekan raise hand. Adakah pertanyaan teman-teman? Atau ada yang sudah merasa kesulitan dalam login morning gitu ya? Nah, boleh teman-teman ketikkan di kolom chat gitu ya, atau teman-teman boleh raise hand ya untuk bertanya langsung gitu ya. Nah, kami selalu mendorong gitu ya teman-teman untuk aktif di kelas ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah masuk ke kelas yang baru gitu ya mahasiswa, nah teman-teman harus aktif ya. Jadi jangan diem aja ya teman-teman ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Yuk, Natasha, Delia, boleh silakan. Halo Bu, Ya, selamat pagi. Saya pagi. Natasha Adelia dari Fakultas Psikologi Ya, dengan NPP 2430082. Mau bertanya, mm-mm. apakah Morning belum ada aplikasinya, Bu? Hmm, oke. Mungkin Pak Irawan boleh bantu jawab. Makasih, Bu. Ya, Oke, makasih Natasha untuk pertanyaannya. oke, makasih Natasha untuk pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman misalnya perlu dengan aplikasinya, nanti teman-teman bisa cari di Google Play ya, kalau misalnya pakai Android, atau nanti kalau pakai iOS ada di App Store ya. Nanti di sana coba cari aplikasinya namanya Moodle. Oke. Nanti akan ada namanya Moodle di situ yang ikonnya warnanya huruf M gitu ya. Ya, ikonnya warna orange, lambangnya itu huruf M dikasih toga. Nah, itu aplikasi Moodle. Nanti teman-teman di sana boleh install dulu. Nah, nanti setelah install, biasanya dia diminta untuk mensinkronkan alamat website modelnya apa. Nanti di sana diminta websitenya apa. Teman-teman bisa tuliskan morning.marata.edu seperti itu. Nanti setelah tersinkron dengan morning di aplikasinya, jadi teman-teman tinggal coba login seperti itu. Itu untuk aplikasi morning ya. Untuk aplikasi morning ini kita berbasisnya Moodle, teman-teman. Jadi teman-teman di HP gitu bisa download dulu atau install dulu aplikasi Moodle. Nanti tinggal sinkronkan dengan website morning.marata.edu. Selebihnya caranya sama, login segala macam sama. Itu mungkin Bu Renisa. Baik, terima kasih Kak Irawan. Mungkin Odelia semoga bisa menjawab ya. Jadi kalau dari handphone ya tadi caranya gitu ya Odelia tinggal search di Play Store gitu ya Moodle gitu ya. Jadi karena kita LMS-nya itu berbasis Moodle. Ya mungkin kalau teman-teman yang di SMU-nya pernah menggunakan LMS ya kurang lebih mirip ya. Jadi ini yang kita bangun di Maranatha gitu ya namanya Morning. Apakah sudah menjawab Odelia? Iya, Bu. Terima Ya, kasih ya, Bu, Pak. makasih. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Yuk, Sally, silakan Sally 2430 033. Selamat pagi Bu, izin Ya, bertanya. Yang di yang di morning tadi kan ada bagian profil yang Moodle Net profil itu diisi bagaimana ya Bu?
yang bagian profilnya. Bagian profil yang tadi di awal ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih Sally. terima Saya kasih coba Bu. jawab. Oke, saya kembali ke profile gitu ya, ke profil. Nah, jadi tadi teman-teman setelah mengganti password gitu ya, jadi teman-teman tugasnya adalah mengisi eh, data diri gitu ya. Nah, ada di menu kanan. Jadi Morning ini menyediakan menu ada di kanan, di kiri teman-teman. Nah, di kanan ini teman-teman tinggal klik yang segitiga warna biru yang kecil gitu ya. Nanti akan muncul menu seperti di PPT gitu ya, di slide. Ada menu profile gitu ya. Teman-teman tinggal klik menu profilnya. Nanti teman-teman layarnya akan berubah gitu ya dengan user profile. Nah, di sini nanti akan ada dua tab, courses dan details. Nah, teman-teman pilih eh, tab details, kemudian nanti teman-teman pilih edit profile. Nah, nanti akan muncul lagi tampilan seperti di kanan, teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada full name ya, yang teman-teman sepertinya tidak bisa diubah gitu ya. Kemudian email address gitu ya. Email addressnya harus menggunakan email yang berdomain Maranatha Edu gitu ya. Kemudian ada city atau town, select a country, time zone, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal isi gitu ya. Nah, kalau yang mode net profile ini teman-teman boleh kosongkan gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah generalnya teman-teman isi, kemudian teman-teman harus mengupload foto diri teman-teman gitu ya. Nah, foto dirinya harus baik dan sopan. Ya, teman-teman bisa mendrag langsung atau dengan mengklik yang gambarnya kertas ini nanti akan browse dari komputer seperti biasa. Gitu ya. Nanti kalau sudah tinggal klik save gitu ya. Mungkin itu Sally masih ada yang bingung nggak? Eh, maaf Bu, kalau yang eh tadi kan ada yang di garis 3 itu kan ada yang private files gitu. Terus yang di bawahnya itu kan ada lagi. Itu muncul ya yang my activity active course itu munculnya Mm-mm. nanti setelah semuanya lengkap ya. Soalnya kalau Eh, di saya belum ada itunya. Nah, nah teman-teman ada dua ya. Jadi kemungkinannya ada dua teman-teman. Jadi ada yang teman-teman ketika login itu langsung muncul semua My Active Courses-nya itu langsung lengkap teman-teman dengan mata kuliah yang teman-teman ambil di semester ganjil 24-25 gitu ya. Ada yang sudah ada lengkap gitu ya. Artinya nanti administrator morning program studinya berarti sudah memasukkan nama teman-teman di setiap mata kuliahnya. Nah, ada juga yang belum teman-teman. Jadi kalau yang belum nanti teman-teman akan diberikan namanya enrollment key oleh administrator morning program studi. Nah, kalau teman-teman diberikan enrollment key, berarti teman-teman yang harus mencari sendiri mata kuliahnya. Ya, jadi kalau si administrator morning program studinya tidak memberikan enrollment key, berarti teman-teman tunggu aja gitu ya. Berarti nanti administrator program studi yang akan memasukkan teman-teman di kelas mata kuliahnya. Tapi kalau kalau administrator morning program studinya memberikan enrollment key, berarti teman-teman yang harus mencari mata kuliahnya. Nah, kemudian nanti setelah mencari gitu ya, tadi caranya teman-teman masuk ke site home, ya kemudian nanti scroll ke bawah sampai nemu kolom seperti di kiri bawah ini. Ya, kemudian nanti teman-teman masukkan nama mata kuliah atau kode mata kuliahnya gitu ya. Nah, sampai teman-teman dapat yang dimaksud itu mata kuliahnya apa, kemudian teman-teman klik dan masukkan enrollment key yang diberikan oleh administrator morning program studi. Nah, kemudian nanti teman-teman klik enroll me. Ya, nanti akan otomatis aktif course-nya teman-teman akan nambah satu mata kuliah gitu ya. Itu teman-teman. Ya, itu Sally. Ya, semoga menjawab Sally. Jadi, kalau misalkan administrator morning program studi tidak mengumumkan apa-apa, berarti kalau sekarang masih kosong, ya mungkin Sally nunggu aja gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ada lagi pertanyaan, mumpung masih ada waktu?
Selamat pagi Ibu, saya izin bertanya. Ada yang nanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya Ibu, perkenalkan saya Michelle dari psikologi. Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, tadi saya udah coba untuk login, tapi servernya invalid gitu, itu gimana ya baiknya? Oke, kalau tulisannya apa di sana? Websitenya morning.maranatha.edu ya. Tadi siapa yang bertanya itu? Halo. Ah, teman-teman, kalau tadi misalnya ada yang invalid website gitu ya, mungkin takutnya salah salah buka websitenya. Di sini saya tulisin ya untuk alamat websitenya. Nanti teman-teman silakan coba seperti itu. Itu mungkin boleh dicoba linknya ya nanti untuk login kayak gitu. Itu mungkin ya, yang bisa saya jawab. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bu Rainisanya sedang ada kendala teknis, jadi teman-teman jika ada yang bertanya boleh nanti saya akan bantu jawab. Oke, pertanyaan dari Nesya, izin bertanya Pak, itu link untuk modal juga? Ya, betul. Jika tadi misalnya ingin mencoba menggunakan aplikasi modal ya, nanti kan saat membuka aplikasi modal itu diminta untuk link aplikasinya apa gitu ya. Jadi teman-teman silakan gunakan websitenya itu morning.maranatha.edu. Nanti akan terkonek ke morning yang ada di Maranatha. Seperti itu. Buka dua aplikasinya, lalu pada saat diminta link modelnya, teman-teman masukkan morning.maranatha.edu. Begitu, Nasya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Halisya Rizkia dari psikologi. Izin bertanya, apakah memang ada beberapa kelas yang belum dibuka enrollment-nya, contohnya fenomenologi agama. Oke, jika fenomenologi agama, untuk mata kuliahnya harusnya sini sudah dibuka ya. Nanti untuk apa namanya, untuk enrollment fee-nya, teman-teman bisa dapatkan dari Bapak Ibu admin prodinya, nanti akan dibagikan biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya jika memang sudah buka, lalu misalnya list mata kuliahnya belum ada, teman-teman nanti boleh bertanya ke Bapak Ibu TU admin prodinya, seperti itu ya. Kalau di psikologi di sini ada S1 psikologi itu ada Bu Leris. Seperti itu. Nanti teman-teman boleh bertanya ke Bu Leris ya. Nanti sambil saya juga berkoordinasi di sini untuk membantu teman-teman mengenai kode enrollment key-nya. Begitu. Itu yang bisa saya jawab dari
pertanyaan Halicia ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Kak Irawan, ada pertanyaan dari Sean Patrick, gitu ya. Halo, selamat siang Ibu. Saya Sean Patrick dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas dengan RP 2472006. Mau bertanya, apakah rekaman Zoom diupload ke YouTube? Kalau iya, nama channelnya apa? Ya, nanti rekaman ini akan kami upload di YouTube setelah selesai nanti siang terakhir Fakultas Kedokteran. Nanti teman-teman channelnya di Studio Pembelajaran Nama ya. channelnya Studio Pembelajaran Maranatha. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Ya, itu ya. Sean semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibrani dari Teknik Industri mau bertanya kenapa saya nggak bisa masuk ke situs morning.maranatha.edu, hanya layar kosong saja. Bentar saya coba. Kalau dari saya Ibrani aman sih. Mungkin Ibrani bisa tutup dulu websitenya, kemudian buka lagi browsernya. Oke, ini saya bantu Nesya ya. Saya dari Nesya ya. Ibu tadi eh, coba Moodle, namun tulisan yang muncul Maranatha Online Learning can be accessed through this app. Nesya, ini barusan juga saya sudah tes ya untuk aplikasi Moodle. Saya sudah beberapa kali menggunakan aplikasi Moodle. Ini saya sudah coba gunakan. Ini bisa digunakan ya Nesya. Nanti coba diulang lagi. Mungkin ada yang salah linknya atau apa. Nanti coba Nesya eh, perbaiki lagi gitu. Ini tadi saya juga sudah coba dan saya bisa akses gitu ya morningmaranatha.edu di aplikasi Moodle. Itu silakan coba lagi ya. Jika misalnya masih kesulitan, nanti teman-teman boleh tadi sudah disampaikan belum Bu ya? Oke. Oke. Nah, oke, nanti jika ada perlu bantuan lebih lanjut nanti boleh main ke LPH, nanti akan diinfokan. Baik, teman-teman, mungkin tadi yang masih mengalami kesulitan, Ibrani dan juga Nesya gitu. Ibrani tadi untuk akses ke webnya Morning, kalau tadi saya coba sih nggak masalah, bisa masuk gitu ya. Tapi mungkin nanti Ibrani coba dengan jaringan yang lain atau tadi browsernya ditutup dulu, dibuka lagi ya. Mungkin jaringannya lagi, koneksinya lagi nggak stabil. Demikian juga untuk Nesya gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kalau yang mengalami kesulitan dalam penggunaan Morning selama proses pembelajaran semester depan gitu ya, teman-teman bisa menghubungi administrator Morning program studinya dulu, teman-teman. Itu yang paling dekat dengan teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa bertanya ke mereka, ke Bapak Ibu Administrator Morning Program Studi, atau teman-teman bisa main ke kami di bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran, gitu ya. Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi di GWM lantai 5, teman-teman. Ya, di gedung yang warnanya kuning lantai 5, gitu ya. Nah, kami berkantor di situ. Jadi kalau teman-teman masih buntu ketika bertanya dengan administrator morning program studi, teman-teman bisa bermain ke kami gitu ya, untuk menanyakan ke kami dan kami akan membantu kesulitan yang teman-teman hadapi gitu ya. Itu mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita masuk ke bagian akhir presensi dan evaluasi? Adakah pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, karena kami harus menyiapkan untuk sesi berikutnya dengan fakultas yang lain, gitu ya, teman-teman, boleh mengisi presensi dan evaluasi dengan men-scan QR code yang ada di depan atau dengan mengklik link yang sudah di-share di kolom chat.
Untuk materi akan kami share nanti di akhir sesi gitu ya teman-teman. Yang menanyakan materi itu nanti akan kami share di akhir sesi. Atau kami juga sudah men-share materi BIMTEK hari ini ke administrator morning program studi gitu ya. Teman-teman bisa kalau misalnya nggak dapat dari yang BIMTEK hari ini, teman-teman bisa menanyakan ke administrator morning program studi. Ya, kami akan share di kolom chat untuk materinya. Oke, teman-teman, kita sampai pada akhir bimbingan teknis hari ini. Sebelum kita akhiri dan berpisah satu sama lain, karena tadi sudah dibuka dalam doa, saya akan tutup dengan doa penutup yang akan saya pimpin kembali dalam iman Kristiani. Bagi teman-teman yang berbeda, silakan mengikuti kepercayaan masing-masing. Ya, Bapak, terima kasih atas penyertaanmu dalam bimbingan teknis morning mahasiswa baru untuk FTRC dan Fakultas Psikologi. Ya, Bapak, berkati jalannya perkuliahan semester ganjil 2024-2025 yang akan dimulai minggu depan. Semoga berjalan lancar, dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kepada aktivitas kami masing-masing, kiranya Bapak selalu menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, teman-teman, untuk sesi dokumentasi, kami mohon sebelum kita meninggalkan ruang Zoom-nya, teman-teman untuk membuka kamera, baik itu laptop maupun komputer teman-teman atau handphone, dan kalau yang berkenan menggunakan virtual background. Mohon bantuan Pak Irawan untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke, teman-teman, saya akan memandu foto bersama hari ini. Jika ingin menggunakan virtual background, dipersilakan ya. Saya sudah bagikan eh, linknya untuk virtual background. Jika tidak bisa, tidak apa-apa. Oke, di sini ada beberapa slide. Saya akan foto untuk slide pertama. Oke, foto pertama 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Foto kedua, ini oke. Ini halaman berikutnya, halaman 3. Halaman berikutnya, halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya. Ini halaman terakhir. Oke, foto bersama sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti perkuliahan yang dimulai minggu depan. Sukses selalu dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, Pak. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa baru di Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Saya Rainisa dari bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran yang akan membawakan materi untuk bimbingan teknis morning hari ini. Sebelum kita mulai acara bimbingan teknis morning hari ini, saya akan buka dalam doa yang akan saya pimpin dalam iman Kristiani bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang berbeda keyakinan. Boleh menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, Bapak yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh berkumpul walaupun secara online untuk mengikuti bimbingan teknis morning hari ini. Ya, Bapak berkati jalannya acara bimbingan teknis morning untuk Fakultas Hukum dan Bisnis Digital hari ini. Semoga boleh berjalan lancar dari awal sampai akhir. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita mulai untuk bimbingan teknis morning mahasiswa baru angkatan 2024 gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di Wirata Festival kemarin,
Nah, kurikulum yang akan teman-teman hadapi di semester depan yang akan dimulai minggu depan adalah kurikulum outcome based education atau kurikulum OBE, teman-teman. Nah, di kurikulum ini pusatnya pada mahasiswa. Jadi pusatnya itu ada di teman-teman. Jadi bukan lagi di dosen. Jadi kalau dulu waktu di SMA gitu ya, teman-teman cuma mendengarkan guru mengajar gitu ya, menerima semua materi secara satu arah. Nah, untuk kurikulum OBE ini pusatnya ada di teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, nanti peran dosen itu hanya sebagai fasilitator. Ya, jadi agak sedikit bergeser dari pembelajaran pada saat teman-teman dulu SMA gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa didorong untuk terlibat secara mendalam dalam setiap proses pembelajaran. Nah, di sini kurikulum ini mendorong teman-teman untuk terlibat aktif gitu ya. Di minggu depan, di pertemuan pertama, nanti dosen akan memberikan materi-materi apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan selama 1 semester pembelajaran. Nah, teman-teman diharapkan sebelum nanti mulai kuliah, pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu teman-teman sudah membaca dulu gitu ya, kira-kira materi yang akan dibahas oleh dosen itu seperti apa gitu ya. Nah, harapannya nanti di dalam kelas itu tidak terjadi satu arah lagi seperti zaman SMA dulu gitu ya, tapi teman-teman bisa aktif berdiskusi dengan Bapak Ibu dosennya gitu ya. Kemudian nanti pembelajaran itu sifatnya fleksibel dan melibatkan seluruh pihak gitu ya. Nah, sekarang teknologi sudah maju gitu ya, teman-teman bisa mudah mengakses internet. Pembelajaran ini teman-teman bisa akses materinya itu di mana saja ya. Jadi bukan hanya materi yang diberikan oleh dosen, tapi juga teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya, bisa pakai AI gitu ya, bisa cari di Google, dan nanti akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Nah, nanti kurikulum OBE ini akan berfokus untuk membangun kemampuan dan keterampilan dari teman-teman. Nah, harapannya nanti setelah teman-teman selesai kuliah gitu ya, kemampuan dan keterampilan dari teman-teman itu bisa terasah gitu ya, sesuai dengan kompetensi yang teman-teman dapatkan di program studinya masing-masing. Nah, untuk mendorong kurikulum OBE ini bisa tercapai dengan baik, Maranatha menyediakan suatu teknologi pembelajaran yang namanya adalah Morning atau Maranatha Online Learning, gitu ya. Nah, Morning ini teman-teman bisa akses di web dengan mengetikkan morning.maranatha.edu. Ya, teman-teman yang sekarang buka laptop mungkin bisa sambil mencoba, atau yang dari handphone juga teman-teman bisa mencoba gitu ya, dengan mengetikkan morning.maranatha.edu. Ya, nanti tampilannya akan seperti slide yang tampak ya. Jadi nanti akan ada username dan password. Nah, untuk teman-teman yang baru, mahasiswa baru, gitu ya. Nah, teman-teman itu akan mendapatkan password awal dari administrator morning program studi teman-teman, gitu ya. Nah, kalau di FHBD, gitu ya, ada di Fakultas Hukum itu di program studi hukum itu ada Ibu Evi, administrator morning program studinya. Kemudian di akuntansi ada Ibu Fancy, ya di manajemen ada Ibu Afriani, di magister manajemen ada Pak Vincent, di magister akuntansi ada Pak Alex, dan di program doktor ada Ibu Destianti gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya administrator morning program studinya teman-teman itu siapa gitu ya, karena nanti administrator morning program studi itu tempat teman-teman bertanya kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam penggunaan morning gitu ya. Nah, teman-teman harusnya sekarang sudah mendapatkan password awal gitu ya dari administrator morning program studi. Nah, teman-teman tinggal akses morningnya di web yang tadi, kemudian teman-teman login dengan username-nya adalah NRP dan password awal yang diberikan oleh admin prodi gitu ya. Nanti password tersebut harus diganti dengan password yang baru gitu ya. Ini mutlak ya teman-teman. Jadi kita sudah setting passwordnya harus teman-teman ganti gitu ya. Nah, syarat dari password yang barunya itu teman-teman harus terdiri dari 8 karakter yang salah satunya harus mengandung angka gitu ya. Kemudian nanti teman-teman isikan gitu ya, akan ada tampilan seperti di slide gitu ya. Current passwordnya teman-teman isi dengan password awal yang diberikan prodi. Kemudian teman-teman isikan password baru dan kemudian diulangi untuk verifikasi gitu ya. Nah, setelah selesai ya teman-teman tinggal klik tombol save changes-nya gitu ya. Nah, kalau sudah gitu ya, teman-teman akan masuk ke morning gitu ya. Nah, nanti tampilannya ada di belakang ya, teman-teman. Sebelum saya sampai situ, nah gimana kalau teman-teman lupa dengan password
yang udah teman-teman bikin gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan reset password mandiri, teman-teman tanpa harus menghubungi admin Morning Prodi atau tanpa harus menghubungi kami gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal klik forgotten your username or password gitu ya. Tinggal mengklik gitu ya bagian yang forgotten ini, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti yang nomor 2 gitu ya teman-teman. Nah, ada 2 cara teman-teman. Bisa mencari dengan username, yaitu dengan passwordnya dengan NRP-nya teman-teman, atau dengan mencari by email address. Ya, email address ini juga adalah email address yang diberikan oleh administrator Morning Program Studi gitu ya. Nah, ini salah satu aja yang teman-teman isikan. Jadi boleh by NRP atau boleh by email address. Nah, setelah teman-teman masukkan, misalkan contoh di sini adalah by NRP gitu ya, teman-teman klik tombol search-nya, nanti akan muncul notifikasi seperti slide yang di kanan bawah ini. Kemudian teman-teman klik continue gitu ya. Ini menyatakan bahwa username atau link yang baru itu harus dikonfirmasi dan dikirimkan lewat email yang terdaftar dalam akun Morning. Nah, langkah berikutnya teman-teman tinggal cek ya emailnya teman-teman, nanti akan ada email dari LPAA Universitas Kristen Maranatha yang di dalamnya ada link ya yang teman-teman bisa klik untuk melakukan penggantian password baru gitu ya. Nah, di sini teman-teman kembali isikan password barunya gitu ya dengan syaratnya sama tadi minimal terdiri dari 8 karakter yang salah satunya adalah angka gitu ya. Kemudian teman-teman ketikkan lagi untuk verifikasi. Setelah itu klik lagi Save Changes. Nah, itu untuk reset password mandiri. Nah, setelah password selesai gitu ya, nanti tampilan dari teman-teman itu akan seperti tampak pada slide gitu ya. Nah, ini ada 2 menu kiri dan kanan. Saya terangkan dulu yang menu bagian kanan teman-teman. Nanti di sudut kanan atas ini ada gambarnya foto teman-teman. Kalau sekarang mungkin masih kosong gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ini ada tanda panah ya teman-teman. Teman-teman bisa klik untuk memperbesar atau memperkecil menu gitu ya. Nah, kita pilih yang ada gambar profilnya teman-teman. Kemudian di sini ada tanda segitiga kecil warna biru, teman-teman bisa klik. Nanti akan muncul barisan menu ya. Nah, ada dashboard, ada profile, ada grades, ada message, ada preferensi dan ada logout gitu ya. Nah, teman-teman boleh klik yang profile gitu ya. Kita akan mengisi dulu profilnya dari teman-teman. Nah, di menu profile gitu ya, nanti setelah kita klik itu ya akan muncul user profile teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih tab details, kemudian pilih yang edit profile. Ya, kemudian nanti akan muncul di bagian kanan gitu ya general. Nah, teman-teman isikan email address yang wajib menggunakan email berdomain Maranatha Edu gitu ya. Kemudian teman-teman lengkapi permintaan yang seperti kota, kemudian negara dan lain sebagainya ya. Teman-teman isikan datanya sesuai teman-teman gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah nanti teman-teman diminta untuk mengupload foto gitu ya. Nah, upload ini bisa langsung lewat komputer, nanti tinggal browse, atau teman-teman bisa drag, kemudian diletakkan di yang tanda panah biru ini. Nah, fotonya wajib menggunakan foto diri yang baik dan sopan ya teman-teman, jadi jangan foto yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian biasanya nanti ada ketentuannya, ukuran filenya maksimum 64 MB gitu ya. Nah, kalau sudah selesai untuk melengkapi profil dan mengganti foto, teman-teman tinggal mengklik save-nya untuk menyimpan. Nah, berarti profilnya sudah lengkap, teman-teman. Nah, berikutnya, ini saya pindah ke menu sebelah kiri, kalau tadi menu sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini ada garis horizontal 3 ini, teman-teman bisa klik. Gitu ya. Kemudian nanti akan muncul menu di bawahnya. Ada dashboard, site home, calendar, private files, my active courses. Gitu ya. Nah, di menu dashboard, ya di sini nanti ada My Active Courses, ini berisi list mata kuliah yang teman-teman akan ambil di semester yang bersangkutan. Nanti kalau semester depan, semester ganjil 24-25.
Nah, list mata kuliah ini bisa terdiri dari apa saja sih gitu ya. Nah, list mata kuliah ini bisa ada mata kuliah wajib kurikulum gitu ya, MKWK, biasanya ada Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Fenomenologi Agama, Etika, dan Pendidikan Agama Kristen. Nah, ini biasanya yang nanti teman-teman harus ambil di fakultas manapun sama ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman wajib mengambil mata kuliah ini gitu ya. Kemudian ada juga mata kuliah program studi gitu ya. Nanti akan muncul listnya di sebelah kiri ini gitu ya, yang latar belakangnya warna hitam gitu ya. Nah, atau gitu ya, bisa juga muncul nama mata kuliahnya ini di bagian dashboardnya. Jadi yang tadi yang sebelah kiri itu bisa kita tutup ya teman-teman. Kemudian list mata kuliah bisa muncul juga di tengah-tengah. Nah, contoh dalam tampilan di depan ini ada 2 mata kuliah yang saya ambil gitu ya untuk semester yang berjalan. Gitu ya. Nah, gimana kalau list mata kuliahnya belum ada nih teman-teman? Nah, ada administrator morning program studi yang tidak memasukkan mata kuliah teman-teman gitu ya, tapi membagikan enrollment key namanya gitu ya. Jadi kunci untuk enroll gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus melakukan enroll mata kuliahnya sendiri gitu ya. Jadi ada yang otomatis langsung muncul gitu ya, listnya di sini banyak gitu ya. Ada juga yang masih kosong. Nah, kalau masih kosong dan administrator morning program studinya memberikan enrollment key, berarti teman-teman yang harus masuk sendiri ke mata kuliahnya. Nah, caranya gimana? Ya, teman-teman tinggal klik site home-nya di menu yang sebelah kiri gitu ya. Jadi buka lagi menu yang sebelah kiri gitu ya. Kemudian pilih site home. Kemudian teman-teman scroll ke bawah gitu ya. Nanti akan ketemu di bagian bawah tampilan seperti yang di kiri bawah gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan nama mata kuliahnya atau kode mata kuliahnya. Ya, biasanya nanti administrator morning program studi akan memberikan secara spesifik kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Nah, setelah teman-teman ketikkan, nanti teman-teman tinggal klik gambar kaca pembesar ini atau gambar loop ini, kemudian nanti akan muncul list mata kuliahnya yang mengandung kata kunci yang teman-teman ketikkan. Nah, contoh ketika saya mengetikkan Pancasila gitu ya. Nah, di sini nanti akan keluar hasil kelas Pancasila itu ada 9. Nah, berarti teman-teman harus pilih gitu ya, dari 9 ini mana yang kelasnya teman-teman gitu ya. Misal gitu ya, ini contoh kelasnya ini kelas yang keempat, maka saya klik kelas yang keempat gitu ya. Kemudian akan diminta memasukkan enrollment key gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja enrollment key-nya, kemudian enroll me. Nah, berarti nanti teman-teman sudah masuk ke mata kuliah yang teman-teman tuju gitu ya. Nah, itu untuk enroll mata kuliah. Kemudian setelah nanti teman-teman punya list mata kuliahnya, kemudian nanti teman-teman coba klik untuk satu mata kuliah tertentu, gitu ya. Nanti akan muncul tampilan di sebelah kiri itu dalam satu semester itu ada berapa kali pertemuan, gitu ya, sampai dengan ujian akhir semester. Di sini akan di list gitu ya topik-topik pembahasan dari setiap materi, gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam pertemuan tersebut juga gitu akan dideskripsikan materinya itu belajar tentang apa sih, membahas tentang apa. Kemudian nanti ada materi perkuliahan dalam bentuk PPT, dalam bentuk PDF, gitu, dalam bentuk video. Kemudian nanti bisa ada studi kasus, bisa ada forum diskusi, bisa ada konten interaktif dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan akses learning object material mata kuliah daring gitu ya. Nah, bentukannya bisa apa aja sih? Yang pertama itu adalah tatap muka online. Tatap muka online ini biasanya digunakan untuk diskusi, teman-teman. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu dosennya ingin berdiskusi secara online dengan teman-teman, biasanya menggunakan platform Zoom meeting gitu ya. Nah, nanti akan ada icon seperti di depan gitu ya. Jadi gambarnya seperti mata rantai ini gitu ya. Teman-teman bisa klik dan nanti biasanya akan langsung secara otomatis terhubung dengan Zoom gitu ya, Zoom meetingnya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa berdiskusi secara online dengan Bapak Ibu dosennya. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran gitu ya, terutama untuk di mata kuliah wajib kurikulum gitu dan mata kuliah program studi, nanti teman-teman bisa dihadapkan pada 2 aktivitas pembelajaran ini dan anak atau gitu ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu.
Nah, yang pertama itu apa gitu? Yang pertama itu adalah pemecahan kasus atau case method gitu ya, teman-teman. Nah, di sini mahasiswa berperan sebagai protagonis gitu ya yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus. Jadi nanti Bapak Ibu dosen itu akan memberikan sebuah kasus ke teman-teman dan nanti teman-teman akan secara aktif melakukan analisis gitu ya dan berdiskusi untuk mencari rekomendasi solusi yang dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi gitu ya. Jadi harapannya dengan studi kasus yang diberikan itu teman-teman bisa memberikan rancangan solusinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kelas akan berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan juga observasi. Gitu ya, itu untuk yang pemecahan kasus. Nah, aktivitas pembelajaran berikutnya adalah yang team-based project atau pembelajaran kelompok berbasis project. Nah, di sini kelas akan dibagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan. Jadi, nanti teman-teman akan bergabung dalam satu kelompok dan akan dikasih satu topik tertentu gitu ya. Kemudian nanti teman-teman mungkin akan mulai dari mengambil data gitu ya, kemudian akan menyelesaikan suatu masalah nyata yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan akan nanti diminta untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Nah, nanti setiap kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan di dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi kalau yang tadi, case method itu teman-teman cuma diminta mencari solusi. Nah, kalau yang di project, gitu ya, nanti teman-teman sampai ke presentasi karya akhir, gitu ya. Nah, nanti dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi atau kelompok. Diberikan proyek dari dunia usaha industri. Jadi biasanya kasusnya adalah kasus nyata, gitu ya. Jadi ini kedalamannya beda ya teman-teman antara case method dengan team based project gitu ya. Jadi kalau case method itu hanya kasus sederhana, teman-teman diminta mencari solusi. Nah, kalau team based project nanti teman-teman mungkin akan diminta dari pengambilan data sampai dengan presentasi karya akhir. Nah, yang pasti dua aktivitas pembelajaran ini ada di mata kuliah wajib kurikulum, teman-teman, di MKWK yang tadi ya ada Pancasila, Bahasa Indonesia, kemudian ada kewarganegaraan, ya fenomenologi dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk mata kuliah di program studi nanti akan menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan nanti materi yang disiapkan oleh program studi gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan akses learning objek material berikutnya tadi setelah Zoom itu ada forum diskusi, teman-teman. Nah, forum diskusi ini nanti yang dilambangkan dengan ikon warna ungu yang terdiri dari 3 orang, teman-teman. Nah, forum diskusi ini biasanya nanti diberikan oleh Bapak Ibu dosen di pertemuan-pertemuan tertentu yang membutuhkan diskusi atau tanggapan dari teman-teman mahasiswa, gitu ya. Nah, ini contoh, misalkan ada forum diskusi di pertemuan 9, gitu ya, nanti topik akan diberikan oleh dosennya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menanggapi atau memberikan pendapat ya mengenai topik yang dilemparkan oleh dosen, gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal mengklik tanda replay ya atau kata replaynya teman-teman tinggal klik, kemudian teman-teman masukkan pendapat kalian diketik, kemudian post to forum. Ya, nanti pendapatnya teman-teman akan muncul di forum diskusi. Nah, teman-teman bisa menanggapi pernyataan dosen atau juga menanggapi pernyataan teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Jadi contoh di sini ada dosen melemparkan topik kemudian ditanggapi oleh mahasiswa. Nah, teman-teman juga bisa menanggapi pendapat dari mahasiswa tersebut gitu ya. Misalkan diklik tombol reply-nya misalkan saya nggak setuju gitu ya dengan pendapat si A. Nah, teman-teman bisa saja mengklik reply-nya kemudian nanti post to forum gitu ya. Nah, nanti pendapat teman-teman bisa muncul di forum diskusinya. Itu untuk forum. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah tugas atau assignment gitu ya. Jadi bagaimana sih teman-teman cara mengupload tugas atau assignment di morning gitu ya. Nah, sama gitu ya seperti yang tadi. Jadi nanti Bapak Ibu dosen itu akan memberikan tugas yang harus disubmit di pertemuan tertentu gitu ya. Nanti akan ada keterangannya, ikonnya ini warna biru gitu ya. Misalkan tugas pertemuan ketiga gitu ya. Nanti bisa diaksesnya kapan
gitu ya. Kemudian nanti batas pengumpulannya kapan itu biasanya ada tanggalnya teman-teman, ada tanggal dan jamnya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik untuk submission-nya gitu ya. Nanti di sini ada keterangan sisa waktu teman-teman untuk mengupload tugas itu berapa lama lagi gitu ya. Kalau di slide ini berarti assignment-nya sudah overdue gitu ya, sudah telat 2 hari 11 jam gitu ya. Berarti ini sudah terlambat. Nah, teman-teman tinggal add submission ya, diklik add submission-nya, tombol add submission-nya, kemudian nanti teman-teman tinggal upload tugasnya dalam bentuk file. Nah, di sini biasanya nanti ada keterangan ketentuan file yang bisa teman-teman upload gitu ya. Bentuknya apa? Apakah doc, apakah PDF, apakah PPT, kemudian ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Apakah boleh hanya satu file atau boleh beberapa file? Ini teman-teman baca keterangannya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mendrag ya, mendrag langsung ditaruh di tanda panah yang warnanya biru ini, atau teman-teman bisa browse ya seperti biasa. Kemudian setelah selesai teman-teman klik save changes-nya gitu ya. Nah, nanti pastikan tugas yang teman-teman itu sudah terupload ya teman-teman. Jadi jangan lupa diklik save-nya gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat gitu ya. Nah, itu untuk tugas atau assignment gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai atau grades ya. Teman-teman bisa melihat nilai yang akan diberikan oleh dosen pengajar itu selama 1 semester itu terdiri dari apa saja gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik grades-nya di menu yang sebelah kiri ini gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti di slide di sebelah kanan gitu ya. Jadi nanti ada aktivitas apa saja di mata kuliah tersebut, kemudian nanti aktivitas mana saja yang ada nilainya, teman-teman. Kemudian range nilainya berapa aja pun bisa kelihatan. Nah, itu teman-teman yang mungkin nanti akan teman-teman sering gunakan dalam penggunaan morning di semester ganjil 24-25. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan gitu ya dalam penggunaan morning gitu ya, teman-teman dapat menghubungi administrator morning program studinya dulu gitu ya. Atau teman-teman bisa mengakses panduan morning ini di web academic.maranatha.edu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman masuk ke menu informasi, kemudian ke informasi pengembangan akademik dan bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran atau BKTP. Gitu ya. Teman-teman klik, nanti akan muncul peraturan pedoman dan panduan. Ya, teman-teman pilih ke panduan, kemudian nanti ada morning gitu ya, bagian morning. Nanti ada panduan morning, ada panduan morning mahasiswa, ada panduan reset password morning gitu ya dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa cari di situ gitu ya. Atau kalau teman-teman malas baca, ya nanti begitu diklik juga akan ada YouTube-nya teman-teman tentang tutorial penggunaan morning. Gitu ya, teman-teman bisa lihat video YouTube-nya yang kurang lebih seperti yang sudah saya terangkan, dan kurang lebih aktivitasnya merupakan aktivitas yang akan sering teman-teman lakukan dalam penggunaan morning. Ya, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan morning yang nanti teman-teman akan sering gunakan. Ya mungkin sekarang belum kebayang ya teman-teman karena belum menggunakan, tapi mungkin nanti ketika dalam perjalanannya teman-teman mengalami kesulitan, ya teman-teman dapat menghubungi administrator morning program studi gitu ya, atau bisa melihat langsung di webnya academic.maranatha.edu. Baik, sampai sini teman-teman untuk materi bimbingan teknis morning. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang sudah mencoba untuk login morning dan mengalami kesulitan? Silakan teman-teman boleh raise hand atau dengan menuliskan di kolom chat. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan? Mumpung masih ada waktu, teman-teman silakan. Ya, jadi yang kesulitan nanti boleh menghubungi administrator morning program studinya, ya. Di hukum, di
program studi hukum itu ada Ibu Evi gitu ya. Di program studi akuntansi ada Ibu Fenci, ya di program studi manajemen ada Ibu Afriani gitu ya. Di program studi magister manajemen ada Pak Vincent, ya di program studi magister akuntansi ada Pak Alex, dan di S3 program doktor itu ada Ibu Destianti gitu ya. Bu Renisa ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan ya. Ya. Oke, yang pertama dari Ryoji. Enrollment key-nya dilihat di mana, Bu? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua dari eh, Nita Yuwanti. Untuk nomor telepon admin morning program, kami bisa dapat info dari mana, Bu? Itu mungkin dua pertanyaannya, Bu Renisa. Oke. Untuk Ryoji gitu ya, enrollment key gini tadi ya. Jadi tadi untuk mata kuliah gitu ya ada dua kemungkinan, teman-teman. Saya juga nggak tahu prodi-prodi mana aja gitu ya. Tapi ada dua kemungkinan. Ada yang teman-teman ketika login morning itu langsung sudah ada list mata kuliah yang teman-teman dapatkan gitu ya. Ada juga yang belum. Nah, kalau yang belum dan kemudian administrator morning program studinya membagikan enrollment key, itu berarti teman-teman harus masuk sendiri ke mata kuliahnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan administrator morning program studinya tidak membagikan enrollment key, berarti kalau yang sekarang belum ada tampilannya, teman-teman tunggu gitu ya. Teman-teman tunggu aja karena kan kita kuliah baru minggu depan di hari Selasa. Nah, harapannya sih ketika hari Selasa kita mulai perkuliahan pertama itu di morning sudah ada list mata kuliahnya. Nah, itu berarti nanti administrator morning program studi yang akan memasukkan teman-teman. Jadi teman-teman terima udah ada gitu. Nah, ada juga yang administrator morning program studinya yang membagikan enrollment key. Nah, kalau administrator morning program studinya membagikan enrollment key, maka berarti teman-teman yang harus masuk sendiri ke mata kuliahnya. Gitu ya, Ryoji ya. Jadi, Ryoji, kalau sekarang mungkin nggak dapat enrollment key, ya berarti ditunggu aja antara administrator morning program studinya yang sudah langsung memasukkan Ryoji, atau nanti mungkin kalau misalnya sampai dibagikan gitu ya, berarti Ryoji yang harus masuk sendiri. Mungkin ditunggu aja karena ini masih proses gitu ya. Dalam minggu ini masih proses persiapan. Gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya ini yang nomor telepon ya, nomor telepon admin prodi mungkin ini sifatnya kita juga nggak bisa membagikan ya teman-teman minta ya. Jadi mungkin nanti minta tanya sendiri ke program studinya, bisa berkunjung ke tata usaha program studinya, apakah nomor telepon admin morningnya berkenan untuk dibagikan atau enggak. Tapi harusnya sih mungkin minta punya grup kelas ya atau grup program studi ya. Biasanya mahasiswa baru punya grup program studi dengan grup chatting gitu ya, entah itu di Line, entah itu di WhatsApp dengan administrator morning program studinya. Nah, mungkin di situ nanti Mita bisa berkomunikasi gitu ya. Baik itu, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi teman-teman? Saya boleh menambahkan, Bu? Boleh, silakan Kak Ira. Oke, terkait nomor telepon admin, kalau di Prodi itu kan biasanya yang pertama kali menghubungi, ini sifatnya karena kalau di ini dari Ibu Mita itu ya karena dari Maksi ya. Kalau Maksi itu biasanya di Maksi itu kan ada manajemen ada manajer operasional ya. Nah, kebetulan kalau dari Maksi itu admin prodinya bukan manajer operasional. Jadi biasanya yang pertama kali menghubungi mahasiswa Maksi itu MO-nya. Nah, paling nanti bisa bertanya ke MO dari Maksi. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman belum tahu, MO-nya Maksi itu ada Ibu Dita. Seperti itu. Nanti boleh bertanya ke Ibu Dita, seperti itu MO-nya. Nanti menanyakan kontak admin morning prodinya. Seperti yang tadi Bu Renisa sudah sebutkan, kalau admin morning dari Magister Akuntansi itu Pak Alex ya, seperti itu. Itu mungkin Bu Renisa tambahannya. Jadi bisa kontak MO-nya dulu. Baik, terima kasih Kak Irawan. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi?
Nah, terkait kontak gitu ya. Jadi tadi ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam penggunaan morning, jadi yang pertama bisa teman-teman hubungi adalah administrator morning program studi karena itu yang lokasinya terdekat dengan teman-teman gitu ya. Atau kalau misalkan masih mengalami kesulitan, teman-teman bisa berkunjung ke kami di bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran, Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi itu di GWM lantai 5 ya di teman-teman di gedung yang warnanya kuning, teman-teman tinggal naik ke lantai 5 gitu ya. Nanti disitulah kami berkantor gitu ya. Teman-teman nanti bisa menghubungi kami terkait permasalahan yang teman-teman hadapi ya. Entah itu nanti mungkin di password, entah itu nanti mungkin di upload tugas dan lain-lain gitu ya. Mungkin itu teman-teman, adakah pertanyaan lagi mumpung waktunya masih ada? Kolom chat ada pertanyaan dari Wilbert. Ya, untuk email address menggunakan email berdomain Maranatha Edu di bagian profile general, maksudnya gimana ya Bu? Apakah nanti ada Gmail baru yang dikasih di yang bagian general itu eh, Wilbert kan harus masukin email gitu ya. Nah, email yang Wilbert harus masukin itu adalah email yang berdomain Maranatha Edu gitu ya. Nah, email berdomain Maranatha Edu juga ini yang nanti akan dibagikan oleh administrator morning program studi gitu ya. Ya, ini ya. Di sini ya, email address-nya ini wajib menggunakan email yang berdomain Maranatha Edu, teman-teman. Ya, jadi jangan pakai Gmail-nya teman-teman, tapi pakai email yang berdomain Maranatha Edu. Ini juga nanti akan diberikan oleh administrator morning program studi. Seharusnya sih sudah ya kalau saat ini. Tambahan mungkin ya, Wilbert. Jadi maksudnya email yang berdomain @maranatha itu kan biasanya kalau Wilbert biasa pakai email itu bla 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 @gmail.com gitu ya. Nah, kalau untuk yang di domain Maranatha itu maksudnya nanti di belakangnya bla 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 @maranatha.edu. Nah, itu maksudnya email berdomain Maranatha gitu. Kan biasanya @gmail.com. Nah, kalau di morning kita gunakan yang emailnya @maranatha.edu. Seperti yang tadi disebutkan Bu Renisa, biasanya email yang berdomain @maranatha.edu ini nanti akan dibagikan juga oleh Bapak Ibu admin prodinya kayak gitu. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan email baru yang official dari Maranatha gitu. Itu bisa digunakan untuk perkuliahan juga. Itu mungkin tambahannya Bu Renisa. Baik, terima kasih Kak Irawan. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Wilbert gitu ya. Pertanyaan dari John Salmar, email yang dikirim admin prodi itu tidak bisa diubah ya? Iya, jawabannya. Karena itu sudah yang diberikan oleh Maranatha. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Ya, baik. Terima kasih, John, untuk pertanyaannya. Adakah lagi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mungkin berikutnya kita lanjutkan dengan sesi presensi dan evaluasi, gitu ya. Teman-teman bisa men-scan QR code yang ada pada slide, ya, atau mengklik link yang sudah disebar di kolom chat untuk mengisi presensi dan evaluasi di BIMTEK Morning hari ini.
Oke, kalau sudah, gitu ya teman-teman, sebelum saya tutup dengan sesi doa, mungkin mau minta bantuan teman-teman untuk mengaktifkan kamera di laptop ataupun handphone. Ya, kita akan melanjutkan ke sesi dokumentasi. Mohon bantuan Kak Irawan untuk memimpin sesi dokumentasi. Oke, terima kasih Bu Renisa untuk materi hari ini. Teman-teman, di kolom chat saya sudah membagikan juga VBG ya, silakan jika ingin menggunakan. Kita akan foto bersama. Di sini ada 8 slide. Oke, mohon bersabar. Saya akan mulai foto bersamanya. Oke, ini halaman pertama 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ini halaman kelima. Halaman ke-6. Halaman ke-7. Ini halaman terakhir. Oke, foto bersama sudah selesai. Saya kembalikan ke Bu Rainisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irawan. Saya akan tutup BIMTEK Morning hari ini dalam doa, karena tadi kita sudah buka dalam doa. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, silakan mengikuti keyakinan masing-masing. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memimpin acara BIMTEK Morning hari ini untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Kiranya Bapak sertai, semoga apa yang kami sampaikan untuk morning dan pelaksanaan proses belajar mengajar semester ganjil 2024-2025 boleh berjalan lancar. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kepada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti pembelajaran semester ganjil 2024-2025. Sukses dan semangat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Anissa, terima kasih. Terima kasih, Bu.